Ya, saudaraku, bulan lalu kita bicara tentang pujian. Coba diulangi ya dalam YouTube supaya saudara itu betul-betul menghormati Tuhan. Ada kuasa dalam pujian. Saudaraku, kalau saudara banyak memuji Tuhan, tubuh saudara akan sehat ya. Jadi saudara sedikit ke dokter. Saya ini sakit jantung. Saya periksa cuma setahun sekali. Dan itu pun jarang terjadi sesuatu. Banyak memuji Tuhan. Ya, jantung saya ini gangguannya cukup berat ya. Ada aritmia, ya, ada juga pulsnya rendah sehingga pasang pacemaker. Tapi Tuhan menjaga dengan apa? Dengan banyak memuji. Kalau saudara praktekkan firman Tuhan, baru saudara itu nanti menerima ya berkatnya. Tembok Yeriko saja bisa runtuh. Jadi itu bukan cerita dongeng. Coba diinsafi ya. Kalau kita nurut sama Tuhan itu berkatnya begitu banyak ya. Luar biasa. Oleh karena itu coba praktekkan ya. Hari-hari saudara itu membaca Alkitab, coba ngomong sama Tuhan, memuji Tuhan. Sehingga hidup saudara itu bahagia. Mau bahagia. Sehingga umurnya bisa panjang ya. Nah, kenapa umur panjang penting? Umur panjang belum tentu baik kalau sakit-sakitan, betul? Buat apa? Banyak orang umur panjang kepingin mati malah. Tapi umur panjang untuk menggenapi perkataan Tuhan. Untuk bisa invest jauh lebih banyak dari kalau sudah mati muda. Ya. Bulan ini kita bicara bagaimana kita bisa mempunyai hati yang sempurna. Sempurna bukan berarti enggak ada salahnya sedikit pun ya. Tapi bukan begitu. Hati yang sempurna itu memang nantinya akan menuju ke situ, ya. Tapi yang dimaksud Tuhan sempurna itu komplit, ya. Komplit itu dalam arti mengerjakan pekerjaan Tuhan yang Tuhan sudah taruh dalam beban hati saudara itu, saudara kerjakan full, penuh, ya. Nah, sudah melihat gambar ini ya. Untuk sempurna itu kalau sudah lihat ini enggak jalan anunya ini ya. Mestinya lingkarannya itu jalan, di sini jalan. Ya, kalau saudara main komputer saudara tahu itu ya. Artinya itu lagi kalau saudara pegang handphone kadang-kadang saudara download itu kan muter gitu ya. Muternya kalau nggak sampai klik bunder, nggak bisa keluar. Nah, itu ya. Jadi untuk sempurna itu harus mencapai full circle. Jadi lingkaran yang penuh ya. Artinya betul-betul bulat. Nah, tekad saudara menyanyi juga mesti bulat. Melakukan apa yang diperintahkan Tuhan itu mesti dengan ketekatan yang bulat. Ya, sampai notok, sampai selesai gitu. Jadi jangan separuh-separuh, tapi bulat ya, komplit sampai akhir dalam segala aspek hidup saudara. Ya. Ingat hati manusia itu gampang berubah. Ya. Bisa Senin, bisa Kemis, bisa nesu, bisa senang, bisa ketawa, bisa lo jengkel, ya toh.
Jadi hati-hati dengan hatimu, karena hatimu ini bisa berubah kalau Anda mulai sukses. Wah, kalau kerja mulai duitnya makin banyak, sudah lalu gimana? Jarang ke gereja. Kemana? Jalan-jalan. Kenapa? Ya kakek duit. Buat apa duit kalau enggak untuk jalan-jalan? Kan gitu. Ya, saudaraku. Jadi seiring dengan kesuksesan atau gagal. Kalau gagal ngamuk sama Tuhan. Nah, hatinya berubah lagi. Lalu jatuh dalam dosa, lebih parah lagi. Saudara kecewa, saudara cemburu berlebihan. Itu juga enggak baik. Ya. Atau iri hati. Atau sudah menderita. Hatimu bisa berubah loh. Ya, mulai malas sama Tuhan. Kok begini ya ikut Tuhan. Nah, karena itu ada warning, ada peringatan. Ya, hati itu bisa berubah tanpa kita sadari. Ini celakanya, nggak sadar bahwa kita ini sudah melorot cinta kita sama Tuhan. Kenapa? Karena kepenak atau karena susahnya bukan main. Lalu berubah hatinya itu. Nah, karena itu Mazmur 101 ayat 2 berbunyi seperti ini. Yuk kita baca semua dan dipandu nanti. Semua bersuara. 2, 3. Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Bilakah engkau datang kepadaku? Aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku di dalam rumahku. Wow, ini Daud. Dia mau belajar betul-betul hatinya dijaga dengan baik. Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercelah. Bahasa Inggris katakan, I will behave myself wisely in a perfect jalan yang sempurna. Ya, jadi aku mau hidup makin hari makin baik, makin hari makin tidak bercelah. Kenapa, Karena kerinduan di sini katakan, bilakah engkau datang kepadaku? Nah ini, apa yang menyebabkan saudara itu bisa memperbaiki hidup? Kalau saudara tahu, nanti saudara akan ketemu sama Tuhan. Karena Tuhan ini akan ketemu dengan saudara, dan Tuhan ini akan menghakimi kita. Apa saja yang kau lakukan tersembunyi akan dibuka oleh Tuhan. Perbuatanmu yang orang nggak tahu, Tuhan tahu. Dan Tuhan akan hakimi. Nah, kalau orang mengerti, kita semua ini nanti akan dibongkar rahasia hidup kita. Nanti ada screen ya di sorga. Saya lihat dulu tanggal sekian, jam sekian, kau melakukan gini. Betul nggak? Nah itu akan dihapus kalau saudara membereskan sekarang. Ya, jadi saudara bisa salah, saya juga bisa salah. Tapi maukah kita, waktu kita salah, kita minta ampun. Tuhan, aku tidak mau ngulang. Ampuni saya. Darah-Mu Yesus menyucikan saya. Nanti kalau dibongkar oleh Tuhan, hidupmu dengan layar sorga, nggak ada itu catatan yang jelek itu nggak ada, hapus. Nah itu gunanya saudara perlu bertobat. Jangan dulu saya sudah bertobat. Loh, bukan dulu. Ya sekarang ini loh, kadang-kadang sudah berbuat salah, cepat bertobat. Ya,
Makanya Daud berkata, bilakah engkau datang kepadaku? Jadi Daud ini berani. Kapan ya Tuhan datang? Karena kalau Tuhan datang itu saya akan diberi pahala. Bukan takut nanti kalau ketemu Tuhan. Nah, dia lanjutkan. Aku tidak hidup dalam ketulusan hatiku di dalam apa? Yang keras di mana? Nah, ketulusan itu di mana? Halo? Di rumah, bukan di gereja. Di gereja apik loh. Itu yang tadi, wah, melayani di mimbar itu, aduh kok bagus ya. Ya bagus kalau di atas mimbar. Di rumah piye. Halo? Ya, jadi di rumah itu lo penting. Di rumah itu kehidupan sehari-hari. Jadi Tuhan itu menilai hidupmu sehari-hari. Nah, oleh karena itu tema ini selama sebulan. Karena itu hari ini kita bicara jagalah hatimu. Kamu mesti jaga hatimu. Masing-masing kita menjaga sendiri. Tidak ada orang lain bisa jaga. Tidak bisa. Papamu, mamamu, pendeta, ya pimpinan komsel, temanmu nggak bisa. Engkau harus jaga dirimu sendiri. Ya. Dan Tuhan kata pada Timotius, awasi dirimu sendiri. Awasi dirimu sendiri. Jadi awasi apa? Hatimu. Hatimu itu kalau nyeleweng, kalau mulai pikir yang enggak baik, cepat diluruskan, cepat balik ya. Nah, kenapa hati kita ini mesti kita jaga? Mari dibacakan Yeremia 17 ayat 9 dan 10, perhatikan dengan baik apa yang dikatakan Tuhan. 2, 3. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Ya, Tuhan berkata betapa liciknya hati. Lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapa yang dapat mengetahuinya? Bahasa Inggris berkata, the heart is deceitful above all things. Jadi hati ini penipu, ya, dari di atas segala perkara. And desperately wicked. Desperate itu tidak ketulungan, jahatnya tidak ketulungan. Jadi hati kita ini kalau enggak dijaga, hati kita ini jahatnya enggak ketulungan. Waduh, lihat aja di dunia ini, betul enggak? Ibu itu bisa, ya ini loh, bukan saja dibuang loh, dimutilasi, dipotong-potong. Dicaca bayinya supaya bisa dibuang. Nek gelondongan gitu kan ketok. Jadi dicaca. Kok ya ada ya? Ada toh. Berkali-kali mutilasi semacam itu ada. Ada. Jahatnya bukan main. Ya. Makanya orang-orang Indonesia ditawari kerjaan di Kamboja, ya, lalu disikap di situ, matanya dicongkel, dijual matanya, ginjalnya diambil. Ini fakta loh. Ya, untung ketangkap sampai tentara Indonesia juga menyamar ke sana untuk melabrak. Coba bayangin. Ya, jadi sudah diundang untuk cari kerjaan. Banyak yang ke sana, matanya dicongkel,
ginjalnya diambil. Waduh, ini dunia kita sekarang begitu ya. Hati itu begitu licik, dan jahatnya ndak ketulungan. Ini kan gimana coba anaknya digitukan. Itu bosnya itu ditangkap. Waduh, kok ya ada ya orang gitu. Ya ada itu. Ya. Siapa yang dapat mengetahuinya? Siapa yang bisa mengetahui hatimu? Ayat yang ke-10 berkata, aku Tuhan yang nyelidiki hati. Aku tahu batinmu. Aku tahu sampai liangsimmu, hati nuranimu. Aku tahu. Aku akan menguji batin. Dan nanti satu kali, walaupun saudara matinya enak, Tuhan berkata semua orang mati akan dibangkitkan. Untuk apa? Untuk dihukum. Ada pengadilan Tuhan. Ini kita mesti tahu. Ya. Nah, karena itu tujuan khotbah ini pagi adalah hati-hati dengan hati. Biasanya kita berkata hati-hati ya dalam perjalanan. Kalau anak kita pergi, kita berkata hati-hati ya supaya selamat. Tapi jarang hati-hati ya dengan hatimu. Nah kan jarang ya. Hati-hati supaya selamat, kecelakaan. Tapi hari ini kita berkata hati-hati ya dengan hatiku. Jangan hati-hati dengan hati ini orang lain. Hatimu dewek. Masing-masing kita tanggung jawab sama siapa? Ya sama kita lah. Sama diri kita. Jangan nuding orang lain. Hati-hati dengan hatiku. Karena itu Daud pernah ngomong, hei jiwaku, kenapa kamu kok gundah? Ayo harap sama Tuhan. Bersyukurlah, pujilah dia. Jadi dia ngomong, memerintahkan jiwanya. Karena pikiran perasaan kita ini seringkali ngawur. Kita mesti jujur ya. Pikiran perasaan kita ini ngawur. Kadang-kadang nyeleweng dari kebenaran. Mikirkan yang enggak-enggak. Ya, terlalu mikir, khawatir, kecewa, jengkel. Enggak boleh. Ya. Jadi hari ini kita belajar hati-hati terutama dalam sukses. Hati-hati kalau saudara sudah berhasil, kalau sudah diberkati oleh Tuhan. Dan Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Yuk. Semua kita baca, tapi jangan hatimu, tapi hatiku. Semua kita berkata, hatiku ya. 2, 3. Jagalah hatiku dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi kalau sudah bisa jaga hatimu, wah engkau hidup. Ya, artinya hidup itu betul-betul hidup. Jadi jangan kepingin mati, kecewa, tapi hatimu hidup. Ya, hubunganmu dengan Tuhan itu baik. Dan ini yang membuat saudara bisa bahagia. Ya, walaupun rumahnya kecil, ya sederhana, tapi bisa bahagia. Ada orang rumahnya gede, mobilnya bagus, tapi mukanya cemberut terus. Ya, saya punya bukan kawan baik ya, bukan kawan gaul, tapi tahu begitu. Sudah tahu untuk stem cell ya, untuk jaga tubuhnya. Ini orang kaya betul.
Ya, dia pergi ke luar negeri. Sudah tahu sekali disuntik satu shot 500 juta. Suntik sekali 500 juta. Pulang agak seger. Setengah tahun lagi mukai merengut meneh. Datang lagi yang terakhir. Ini betul loh, ini bukan dongeng. Karena itu dilarang di satu negara, pindah ke negara lain. Dokternya itu ditututi. Sudah tahu berapa? Sekali suntik. 5M. Hah? 5M. Ditututi. Dan saya juga lihat orangnya, bukan dongeng. Tapi saya lihat orangnya yang medendeng terus. Cobalah, untuk sehat itu mahal. Nah duitnya banyak, nah buat apa kalau enggak sehat, betul enggak? Coba sudah pikir. Kita diajar sehat itu, ayo nyanyi. Lu orang gelem nyanyi. Aneh ya. Tuhan itu memberitahu dalam ibadah itu ada rahasia ibadah. Ya, 1 Timotius 3:16 mengatakan, besarlah rahasia ibadah kita. Besar. Jadi sudah nyanyi, tepuk tangan, memuji Tuhan itu besar kuasanya. Tembok Yeriko dikelilingi, kok bisa ambruk? Loh dari mana? Itu pakai akal ya orang, enggak bisa. Hitungan matematik yang enggak bisa. Enggak ada gempa, ya bisa ambruk. Bisa, oleh karena kuasa Tuhan. Karena itu sudah mesti percaya kuasa Tuhan dalam ibadah ya. Nah hari ini nanti pulang rumah dicatat Yeremia 17 ayat 5 sampai 14. Dibaca ulang supaya bisa ingat. Kalau nanti pakai handphone saudara kan dikirimi ya. YouTube hari ini diulangi lagi supaya masuk dalam benak saudara. Nah, bagaimana kita ini bisa menjaga hati kita supaya makin sempurna. Yang pertama yaitu trust in God. Ya, hati yang bersandar sama Tuhan. Karena itu lihat tangan ini, ya. Tangan anak kecil itu biasanya suka menggandeng orang tuanya waktu kecil. Ikut. Kalau ada apalagi pengantin ikut, nendak nangis. Coba naik gede sedikit, mau ikut? Nggak gelem, nggak mau. Aku bisa sendiri. Nah, kata Tuhan, kalau kamu nggak berubah seperti anak kecil, kamu nggak bisa masuk surga. Dengar loh ya. Kalau hatimu tidak berubah seperti anak kecil, kamu nggak bisa masuk surga. Ini peringatan Tuhan. Artinya, hidup kita ini mesti betul-betul gantung sama Tuhan. Ya, jadi tiap hari saudara perlu berlutut, perlu doa Tuhan. Pimpin hidup saya. Tuhan sertai saya. Saya butuh Tuhan. Ya, jangan sombong dengan kepintaranmu, kelihayanmu. Sombong kena stroke, udah habis. Saya dulu jadi dosen di Universitas Satya Wacana sekian tahun. Ya, rektornya itu profesor doktor. Dia sekolah di Holland 6-7 tahun untuk jadi doktor.
Ya, berita satu hari berkata di antara kita, Pak Rektor sakit. Kenapa, Karena ada darah yang naik, ya luka mungkin, lalu darah itu naik, lalu nyetop di kepala, tersumbat, berubah total, seperti anak kecil, hilang semua, dokter itu hilang. Nggak ingat, seperti anak kecil. Ya, cuma begitu. Jadi kita ini kalau tidak dijaga oleh Tuhan, ada saja, apa saja bisa terjadi. Makanya kita mesti bersandar pada Tuhan yang empunya kuasa. Karena itu Yeremia 17 ayat 5 dan 6. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik, ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asing yang tidak berpenduduk. Iya, Tuhan kata terkutuk orang yang tidak mengandalkan kekuatannya pada Tuhan, tapi mengandalkan kekuatan manusia, teman mungkin, atau pejabat, ya, atau mengandalkan kekuatan sendiri, terkutuk, ya. Oleh karena itu kita di sini katakan peringatan, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan yang baik. Kalau sudah mengandalkan koneksi orang atau mengandalkan pendeta, itu pun tidak baik. Mengandalkan Tuhan. Karena itu Tuhan berkata, apa yang dikatakan Tuhan? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ya, apa tandanya saudara mengandalkan Tuhan? Pertama, diberkatilah. Ada sesuatu yang Tuhan kasih secara akal, enggak mungkin. Diberkatilah. Kami ini juga enggak mungkin, ya. Setelah Nike meninggal, itu kan anaknya 3. Harus kami keluar duit, bayangkan ya, sekolah di Jakarta itu berapa. Dan saya enggak minta sama gereja, tambahi dong. No. Sama sekali tidak. Jadi Nike meninggal, bayangkan kos di Jakarta itu berapa? Paling murah itu 3 juta. Tanpa makan. Paling murah itu. Ya. Yang kamar sendiri loh. Ya. Bayangin kalau anak 3 berapa? Saudaraku, saya enggak pernah minta sama Pak Yan, aku mau ditambah itu. Enggak. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ya, ada saudara-saudara yang memberkati saya. Terima kasih. Karena kalau enggak gitu, gimana ya? Saudaraku, ya, itu tandanya, orang yang menaruh harapannya sama Tuhan, ada saja pertolongan Tuhan itu. Caranya Tuhan itu ada saja. Ya. Lalu apa,
tidak khawatir. Tidak khawatir. Siapa di sini yang khawatir? Nanti piye ya? Nanti piye ya? Iya, sekarang ini banyak orang khawatir, apalagi perang gini, kacau dunia kita ini. Waduh, dunia kita ini kan kacaunya bukan main, ya sekarang ini. Indonesia ini keberkatan loh, betul. Kacau sebentar, habis berhenti. Coba sudah lihat di Nepal itu, kacaunya gimana? Lebih nemen dari Indonesia. Filipina juga kacau, ya. Saya lihat di negara-negara banyak yang kacau. Ya. Indonesia ini kenapa? Ya kacau sebentar lah bulan Agustus yang lalu. Kayak kita berdoa, coba itu diteruskan kekacauan. Wih, berat loh, ya. Orang kok seneng perang toh ya. Perang itu kan ABC, bom satu itu berapa? Pesawat 1 miliar ton, ya. Bukan main, ada pesawat satu yang triliunan loh. Coba itu dibom gitu aja triliun hilang. Mau dibagi-bagi duitnya. Ya toh? Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Lalu tidak khawatir. Mana kalau saudara masih ada khawatir-khawatir itu tanda saudara kurang mengandalkan Tuhan. Khawatir ini, khawatir itu. Dan tidak berhenti menghasilkan buah. Ya, bahkan di dalam Mazmur katakan pada masa tuanya pun masih berbuah. Saudaraku, orang itu hidup sekarang ini zaman ini modelnya itu seperti ini yang di bawah itu. Jadi saudara itu hidup dari data. Mana kalau ditanya anak-anak sekarang di viral ya ditanya, kota Sidoarjo itu apa? Ini SMA loh ya. Kota Sidoarjo itu di mana ya? Sidoarjo, oh Jawa Barat. Loh ya apa toh ya? Sudah SMA, ini kan betul ya. Di Indonesia ini loh ditanyai Sidoarjo di mana? Jawa Barat. Enggak bisa kenapa? Aku tak lihat Google. Ya toh? Google diketik Sidoarjo di mana? Oh, Jawa Timur. Nah, itu namanya data. Ngerti? Sekarang ini orang bukan berhikmat, bukan yang paling ujung, tapi dari data. Kedua, informasi. Loh, ini betul loh, terjadi begini. Loh, kamu dengar dari mana? Ya dari gadget TikTok. Dari mana? Informasi. Nah, saudara mau gitu apa enggak? Mana orang kalau suka pakai TikTok apa itu, otaknya ini enggak bisa nyimpen. Makanya yang ketiga itu pengetahuan. Nah, kalau pengetahuan itu nyimpen. Ingat gitu loh, ingat. Mana kalau ditanyai Sidoarjo di mana? Ya enggak ingat. Ngomong aja asal. Oh nanti saya tak buka YouTube ya, tak Google. Duk. Lah Sidoarjo di Jawa Timur. Itu dari data, dari informasi. Tapi otaknya tidak jalan. Ini orang zaman sekarang begitu. Data, informasi. Otaknya enggak jalan. Enggak bisa ingat. Minggu lalu khotbah apa? Apa ya? Nah, lupa. Saya tak lihat YouTube minggu lalu. Oh ya, itu. Berarti saudara itu masih kelas informasi.
Halo, jujur aja. Mana orang kalau suka lupa firman Tuhan, bagaimana kalau nemui masalah? Kalau nemui masalah, banyak Alkitab mengatakan, Tuhan ingatlah, bukankah engkau berkata begini Tuhan? Nah itu baru kuat. Nah kalau orang sudah sampai pada pengetahuan, lalu dia tambah lagi pengetahuan tentang Alkitab, dia berhikmat. Hikmat itu Yesus. 1 Korintus 1 ayat 31 dikatakan, kalau kamu punya Yesus, kamu punya hikmat. Karena Yesus itu perkataan Allah. Allah mau diinfus dalam dirimu sehingga pribadi Allah itu, pikiran Allah mulai engkau pakai. Ini yang membuat engkau bisa mampu memilih mana yang benar, mana yang salah. Orang mau ngajak kamu join untuk ini, apalagi pergi ke night club lalu dibelai-belai. Waduh seneng keluar duitnya. Nggak bisa milih yang benar, nggak bisa milih yang suci. Kenapa? Karena tidak berhikmat. Ya. Jadi kalau anak saudara sudah nggak berhikmat, sudah waduh repot. Dan ini pengalaman Raja Salomo. Salomo ini orang yang hebat, ya, tapi lalu dia lupa. Nah itulah tadi, hati-hati dengan kalau engkau sukses. Ya, tidak perlu saya bacakan, pengalaman Salomo, aku berkata dalam hatiku, aku telah memperbesarkan dan menambah hikmat. Dia merasa dirinya yang bisa, bukan Tuhan. Lihat, aku telah memperbesar dan menambah hikmat lebih dari semua orang. Aku telah membulatkan hatiku untuk memahami hikmat dan pengetahuan, kebodohan, dan kebebalan. Dia ingin tahu segala segi hidup. Mabuk itu gimana toh rasanya? Ya tak coba toh minum. Loh ya toh, saudara ingin tahu mabuk gimana? Loh mabuk itu kok iso, itu ya kuat ya, wis ngantemi orang wis. Nah aku ya mau gitulah, mabuk. Ya, makanya terus minum. Salomo begitu sih. Aku ingin nyoba gitu loh. Ya apa ya rasanya mabuk itu gimana ya. Dan makanya aku membulatkan hatiku, ini loh ayat 17 ini. Aku telah membulatkan hatiku untuk memahami hikmat. Itu betul. Dan ini. Dan pengetahuan. Nah pengetahuan ini sudah grade-nya turun tadi. Betul enggak Su? Tadi saya kasih tahu Su. Grade tinggi itu hikmat. Tapi pengetahuan, kebodohan, dan kebebalan. Loh, kok mau ngerasake yang aneh-aneh? Orang kan gitu ya. Tak coba ya, narkoba itu gimana toh ya? Kok orang kok ya kepingin narkoba itu gimana? Ya tak coba. Ya, lalu dipampang di situ. Kalau tidak merokok bukan laki-laki. Wah, kok kalau enggak ngerokok kok bukan laki. Ya tak cobalah. Halo, siapa di sini masih suka merokok? Ada jemaat kita berulang-ulang saya berkata berhenti. Papaku 90 tahun. Enggak apa-apa merokok. Dia terus merokok. Terakhir diperiksa batuk-batuk terus. Ya, saudaraku.
ke Singapura. Kanker. Lah, baru mau mandek. Nah, sudah ada gambarnya loh ya. Tuh, sudah lihat itu gambarnya. Rokok itu. Terus ada ini di sini. Kalau nggak kena paru ya kena sini. Iya. Kakaknya ibu ini loh, saya omongin berhenti merokok. Enggak apa-apa. Adik-adiknya bingung diperiksakan. Ya, ibu juga bingung, ya diperiksakan. Di luar negeri sampai diperiksa, parunya bersih. Enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa. 2 tahun lagi sini kena game. Jangan bilang enggak apa-apa. Ya, saudaraku, hati-hati, kita itu sudah Tuhan kasih tahu ya. Jangan kamu ingin yang enggak betul, enggak boleh. Itu namanya berhikmat. Hikmat itu bisa milih. Ya, jadi yang penting bersandar sama Tuhan. Ya, sudah bersandar. Lalu sudah lihat sini, saudara mesti punya hati yang memberkati. Loh, kok ada gambar ini apa? Saya nggak pernah lihat ya bentuk ini. Ayam apa ini? Ya seperti ayam, tapi ayam ini istimewa. Dia itu ngerami bukan telurnya sendiri. Jadi dia cari telur orang lain dierami. Ya, jadi kan saudara sama seperti orang suka garuk setelah orang lain sulit gitu. Telur itu kan mesti ya dipelihara di perut, lalu ya waktu keluar itu kan ngeden gitu ya, baru pluk. Nah ini dia nggak perlu ngeden, nggak ada, pokoknya ngerami. Nanti berhasil ya keluar anak-anaknya. Ya, jadi ada binatang yang begini, ya. Nah ini saya tuliskan ini ada orang yang ingin jadi terkenal, terkaya, terhebat, terpuji. Ayam apa itu? Ini kata Yeremia 17 ayat 11. Seperti ayam hutan yang mengerami yang tidak ditelurkannya, demikianlah orang yang menggaruk kekayaan secara tidak halal. Pada pertengahan usianya, ia akan kehilangan semuanya. Dan pada kesudahan usianya, ia terkenal sebagai orang bebal. Orang bebal. Bebal itu tidak bisa diomongi gitu. Bahasa Jawa lebih tandes, dablek gitu. Ya. Seperti ayam hutan mengerami yang tidak ditelurkannya. Nah ini banyak orang begitu di dunia sekarang. Ya join. Tapi setelah itu nggaruk. Kan gitu ya. Jadi menggaruk kekayaan secara tidak halal. Nah, kita ini anak-anak Tuhan, ingat saudara semua diproyeksikan Tuhan untuk menjadi orang mulia. Walaupun sekarang tidak mulia. Ingat ya, semua kita. Jadi jangan berpikir, orangnya enggak sekolahan, siapa tahu kalau dia punya iman yang teguh, kalau mati dia berubah. Ulat itu bagus enggak? Jelek, jijik, bikin gatel, bikin pohon rusak.
Tapi kalau dia sudah jadi kupu-kupu, wih, kok bagus ya. Halo, Tuhan mau jadikan saudara seperti itu. Transformasi. Tuhan mau ubah hidup saudara. Karena itu kata Tuhan, jangan kita melihat rupa orang sekarang. Ya, sekarang orang kan sibuk di mana-mana, Semarang penuh dengan apa? Bagaimana mempercantik diri. Sekarang paling banyak orang ke Korea, ya, mempercantik, mengubah ya muka yang kurang bagus bisa dioperasi jadi bagus, hidung yang kurang mancung dimancungkan, ya. Setelah beberapa tahun mengkeret yang lain, betul nggak, Sku? Tapi itu tetap jadi bayangan, Sku. Kalau yang lain mengkeret, tapi itu yang dioperasi tetap rupanya ya apa. Dan itu yang terjadi, mesti operasi lagi. Ya. Tapi orang kan penampilan ya, saudaraku. Nah, saudaraku, Tuhan itu memberikan kita hukum tentang raja. Karena kita itu kandidat raja sebetulnya. Jadi saudara dalam diri mesti percaya, Tuhan itu bisa mengangkat kita. Tuhan itu cinta pada semua orang. Walaupun orang itu dianggap begitu. Tapi Tuhan bisa ubah. Sekarang orang mesti melihat, wah dia kaya, dia mobilnya hebat. Wah, orang lihat tampilan luar. Tapi Tuhan melihat apa? Hati. Kalau hatimu baik, setelah engkau mati, engkau berubah. Mulia tubuhmu. Dahsyat. Ya. Nah, tapi mesti dipilih Tuhan. Tuhan tidak sembarangan. Ya. Nanti saudara baca Ulangan 17 itu ayat 14 sampai 20. Ya, Tuhan memilih raja, ya. Nah, jadi Tuhan kasih hukum ini supaya hati kita jangan berubah, tapi tetap setia ikut Tuhan. Punya iman yang teguh, ya, jangan terganggu. Sudah lihat Salomo melanggar banyak perintah Tuhan dalam Ulangan 17 tadi. Kenapa? Karena dia ingin terkuat. Dia pelihara banyak kuda. Zaman dulu kalau orang perang itu pakai kuda. Ya. Wah, jadi kuda kalau ya seperti sekarang tank lah gitu. Ya, kalau zaman peperangan sekarang punya tank gitu. Nah, kalau saudara perang orang pakai jalan tapi pakai kuda ya, wah, didatangi kuda aja sudah takut didepak, betul enggak? Lalu pegang tombak, oh ya sudah, ya daripada jalan kaki, ya. Jadi Salomo memelihara banyak kuda, ingin terkuat. Dia mempunyai banyak istri. Berapa? 1000. Nah, istrinya 1000, gundiknya istrinya 700 sebetulnya. Gundiknya 300. Opono. Sudah tahu kenapa begitu? Zaman dulu orang itu kalau perang, lalu istrinya negara lain yang kecil-kecil itu diambil jadi istrinya. Artinya kamu takluk, mau istrimu aja tak rebut kok. Kamu mau apa? Ayo, mau apa? Kan gitu ya. Sombong. Sampai punya 1000
Wih. Ya, jadi gedungnya, rumahnya, bayangin nih, 1.000 itu satu kamar. 1.000 kamar. Hotel bintang 9 ya. Bayangin, Salomo ini loh. Dia ngumpulkan emas terlalu banyak. Alkitab nulis tiap tahun 666 talenta. Waduh, emas sekarang 1 gram 2 juta lebih loh. 1 gram. Bayangin ya. Ingat ya, kita ini semua kandidat raja sebetulnya. Tapi ada syarat kata Tuhan. Ya, dalam 1 Petrus 2 ayat 9, bangsa yang kudus, imamat yang rajani. Jadi kalau saudara mau menjadi nanti mulia, saudara mesti pertama kudus, itu utama, syarat nomor 1. Ya, dan menang. Menang itu saudara bisa menang terhadap nafsumu. Untuk apa, Sku? Supaya menang bisa melayani. Imamat. Imamat itu jadi imam. Makanya saudara mesti suka melayani orang lain. Itu imam namanya. Ya, kalau saudara enggak mau melayani orang lain, saudara bukan imam. Imam itu mesti bersentuhan dengan orang. Menolong orang yang susah, yang ada dosa, diperbaiki, dikembalikan posisinya. Ya, orang-orang demikian Tuhan janjikan, semua orang yang kudus dan menang akan mengalami kebangkitan pertama. Jadi ingat, nanti Tuhan datang, semua kita yang betul-betul cinta Tuhan akan, yang sudah mati bangkit dari kematian. Dan seandainya masih hidup, tubuhmu nanti mendadak berubah. Wah, tubuh kita enggak lagi seperti ini. Tembok tembus, bisa terbang, enggak perlu makan, makan bisa, tidak sakit, tubuh kita mulia. Itu rencana Tuhan. Kita jadi seperti Allah. Itu perkataan Tuhan. Jangan saudara sepelekan ya. Kok bisa begitu? Bisa. Kenapa? Sekarang sudah diinfus. Ulat itu bisa jadi kupu-kupu karena dalam dirinya itu ada sesuatu yang membuat dia bisa seperti itu. Ada sesuatu. Tidak semua binatang bisa berubah jadi bagus. Betul nggak? Ulat bisa, kenapa? Karena dalam dirinya ada sesuatu. Nah, sesuatu itu kata Tuhan, itulah yang sekarang saudara dengar, firman Tuhan. Apa kata Tuhan? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Halo. Firman Tuhan ini Allah. Kalau sudah jadi rema masuk dalam hatimu, engkau lakukan. Engkau hidupmu nanti punya Tuhan yang ngubah. Tapi engkau mesti seperti ulat itu, berada di kepompong. Di kepompong itu artinya terpisah, betul? Dia enggak makan, puasa di situ kepompong. 3 minggu loh. Jadi saudara mesti rela menderita dengan Tuhan. Rela mau dibentuk, mau doa. Ayo kalau di sini ada doa pagi, doa apa, ayo datang. Suka nyanyi, ya nurut sama Tuhan. Nah,
Karena itu kalau itu tanda saudara punya hati yang harap sama Tuhan akan kemuliaan luhur. Ya, luhur itu artinya sesuatu yang tinggi, glorious. Glorious, jadi mulia banget gitu. Ya, hati yang punya harapan nanti akan ada kemuliaan yang luhur. Karena itu Yeremia 17 ayat 12 dan 13 berbunyi, tahta kemuliaan luhur dari sejak semula, tempat bait kudus kita. Ya pengharapan Israel, Tuhan, semua orang yang meninggalkan Engkau akan menjadi malu. Orang-orang yang menyimpang daripadamu akan dilenyapkan di negeri, sebab mereka telah meninggalkan sumber air yang hidup, yakni Tuhan. Ya, mereka meninggalkan sumber air hidup, maka mereka nanti akan jadi malu. Tapi kalau kita mau seperti Yeremia fokus kepada tahta kemuliaan Tuhan yang tinggi yang disediakan Tuhan. Tahta kemuliaan luhur dari sejak semula, tempat bait kudus kita. Sekarang bait kita di tanah emas. Tanah emas, tanahnya sering kebanjiran. Walaupun disebut tanah emas. Tapi nanti bait kudus kita kemuliaan. Luhur, glorious, luar biasa. Ini disediakan Tuhan. Ya, karena itu setelah tahu dirinya ini salah, Salomo ini salah, banyak istri dan sebagainya, dia panggil penyanyi-penyanyi, pikirnya bisa menghibur, tapi dia akhirnya ngomong semuanya kosong, sia-sia. Segala sesuatu sia-sia. Karena itu apa yang mesti saudara pikirkan, jangan seperti Pak Salomo almarhum yang mikirkan aku ya, tapi pikiranmu seperti yang dianjurkan oleh Rasul Paulus. Jadi bagaimana mikirkan itu yang mulia. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Pikirkan, jangan mikirkan yang negatif. Pikirkanlah yang positif. Nah, kalau kita sudah sadar, wah, pikiranku salah ini. Ini kuncinya. Kalau engkau enggak berubah pikiranmu, yang engkau akan terus begitu. Ya, pikiranmu menentukan siapa engkau. You are what you think. Itu firman Tuhan. You are what you think. Kamu itu ya pikiranmu. Kalau pikiranmu khawatir, ya itu kamu. Pikiranmu kecewa, ya itu kamu. Pikiranmu benci, ya itu kamu. Coba pikirkan yang baik, yang indah, yang benar menurut Tuhan. Makanya itu kalau sudah sadar, engkau mesti berkata perkataan terakhir dari Yeremia. Tuhan, sembuhkan hatiku. Hari ini kita mesti semua berkata, Tuhan, sembuhkan hatiku. Hatiku yang mikir salah, mikir khawatir, mikir orang lain inilah, itulah. Coba pikirkan apakah kita sudah benar di mata Tuhan. Ya, Yeremia ini saudaraku seorang nabi besar,
tapi dia disakiti. Waduh, kalau sudah baca Alkitab Yeremia, dia menjadi pemuda yang dari dipakai Tuhan sampai matinya susah melulu. Nangis, banyak nangis. Karena itu dia sakit hati juga, karena celaan, penderitaan, ya semacam ini, keadaannya seperti dalam keadaan di mana terowongan begitu, dia terkungkung begitu, karena dia pernah dilemparkan di sumur, dikasih makanan roti kering, ya zaman itu zaman kelaparan, saudaraku. Tapi dia mengakhiri dengan kata-kata ini. Yuk semua kita membacakan juga. Yeremia 17 ayat 14 semua bersuara 2, 3. Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat. Sebab engkaulah kepujianku. Haleluya. Sudah percaya ucapanmu itu sangat penting. Ya, dia, waduh berat ya, Yeremia ini berdoa, kenapa? Hatinya luka. Dia sudah ngomong yang benar. Umat Israel, Tuhan sudah ngomong, Babel nanti nyerang kita. Dan kamu sih takluk. Tuhan ngomong kamu takluk, kamu nyerah. Dia ngomong gitu, orang-orang ngamuk. Ini pengkhianat bangsa, kok suruh takluk? Makanya Yeremia lalu dibenci, dibuang ke sumur raja. Ini loh ngomongnya pendeta ini kok kita disuruh takluk, mesti akan ayo kita lawan. Tapi Tuhan sudah menetapkan untuk apa? Disiplin. Jadi kadang-kadang orang itu harus didisiplin. Melalui kesulitan baru berubah. Nah karena itu waktu dia jadi hamba Tuhan, sudah ngomong yang benar kok malah susah. Bicara benar malah susah. Lu kok gini Tuhan? Makanya dia teriak, Tuhan sembuhkan hatiku. Supaya aku jangan luka hati. Karena perbuatan orang itu, karena perkataanmu pasti terjadi. Mereka senang, enggak senang, perkataanmu pasti terjadi. Aku enggak urusan mereka senang atau enggak senang. Aku kasih perkataan yang benar. Dan betul, setelah itu orang Israel ditawan Babel 70 tahun. Saudara tahu, sejak itu ya Babel nanti 70 tahun dilepas, mereka bangun lagi bait Allah, begitu lagi, berbuat dosa lagi, habis bangsa Israel. Negaranya habis, muncul tahun 1948. Ya Israel sekarang ini. Setelah Israel lenyap oleh negara-negara lain selama 2.500 tahun. Muncul di permukaan 1948. 70-an tahun yang lalu Israel muncul. Dan Tuhan sudah kasih tahu. Ingat, kalau Israel muncul lagi, ingat, satu generasi, aku kasih kesempatan. Aku pasti datang menghukum dunia. Jadi kita ini sekarang pada generasi terakhir. Ingat-ingat loh ya, saya sudah ngomong ini loh ya. Nanti kalau saudara terlambat, lalu nanti datang zaman antikris, jangan salahkan saya. Loh Pak Bekti kok nak ngomong dulu. Sudah ngomong ini loh. Berkali-kali. Kita akan mengalami zaman susah.
Belum pernah Israel semacam ini. Never. Belum pernah. Kenapa? Sekarang seluruh dunia membenci Israel. Betul? Eropa dulu dekat sama Israel. Sangat dekat. Sekarang ini yang dekat cuma Amerika. Semua negara Eropa benci sama Israel. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberitahu di sini. Israel nanti akan diserang oleh seluruh dunia. Pasti. Kita ini sudah dekat. Kenapa kok bisa berubah negara-negara ini? Padahal Israel itu perang, tapi dia membantu loh. Bantuan, ya, makanannya dirampas. Sama yang tidak berhak. Tapi dipersalahkan Israel. Dan itu terjadi. Jadi Israel, waduh sudah dihabisin Israel. Dan memang karena satu hal, tidak mau tobat, tidak mau terima Tuhan Yesus. Jadi ingat ya, Israel itu bukan Kristen, bukan bangsa loh ya. Bangsa Israel bukan Kristen. Menolak Yesus. Membunuh Yesus. Dan nanti antikristus muncul menghajar mereka, baru mereka kapok. Dan mereka mau terima Yesus. Nangis mereka nanti. Karena itu mari kita juga mau berkata seperti apa yang dikatakan oleh Yeremia. Sembuhkanlah aku. Ya Tuhan, sembuhkan. Yuk kita datang pada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini.